tesnya soal itu. Iya, yang Kita mulai. Lanjutkan ya. Jadi analisis gerak dua dimensi, analisis vektor ya, untuk gerak dua dimensi. Analisis vektor untuk gerak dua dimensi. Di unmute dulu yang lain ya. Yang pertama kita akan melihat posisi, sama seperti gerak satu dimensi. Kita juga akan melihat posisi ya. Posisi. Bagaimana untuk menentukan posisi pada gerak dua dimensi. Untuk menjelaskan posisi di sini tentu kita harus menggunakan koordinat dua sumbu. Kita gunakan sumbu X untuk arah horizontal dan sumbu Y untuk arah vertikal ya. Sumbu Y untuk arah vertikal. Sehingga dalam notasi vektor ini dapat digambarkan seperti berikut ya. Itu notasi untuk vektornya, dapat saudara lihat. Ini R di sini adalah menentukan posisi ya. Vektor posisi sama dengan X Y ditambah Y J ya, vektor I dan vektor J. I di sini menunjukkan vektor dalam arah horizontal ya. J di sini menunjukkan vektor dalam arah vertikal. Sedangkan R itu vektor yang menunjukkan posisi awal dari koordinatnya. Sedangkan X itu adalah nilainya ya. Nilai dari vektornya pada pada arah sumbu X dari titik awal tadi. Y nilainya dalam arah Y, sumbu Y dari titik pangkal. Kemudian vektor I dengan J itu dia merupakan vektor satuan ya yang searah sumbu Y. Jadi ini satuan maksudnya, yang panjangnya 1. Ya, I itu kalau kita lihat, kalau kita ukur panjangnya 1, J itu ini panjangnya ya. Kalau ini adalah vektornya, kalau ini adalah panjangnya. Panjangnya sama 1. Jadi dia tidak mempengaruhi nilai X dan nilai Y. Dia hanya menunjukkan posisi saja ya. Menunjukkan posisi saja. Jadi dia tidak mempengaruhi nilai X dan Y. Hanya panjangnya adalah 1 ya. Oke, dapat saudara lihat di sini. Untuk menggambarkan mohon maaf ini internetnya kurang lancar dari rumah. Nah, jadi tiba-tiba keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Pak. Untuk analisisnya seperti tadi Bapak jelaskan, kita dapat menggunakan dua koordinat, koordinat X dan koordinat Y. Nah, ini adalah posisinya, posisi dari benda itu berada di sini. Posisi dalam posisi X sejauh X ya, dalam posisi Y ya sejauh Y. Jadi digambarkan posisinya di sini. Vektornya ya ini vektor R ini tadi. Nilainya seperti yang disebutkan tadi di atas ini nilainya ya X I plus Y J. Ini nilai vektornya, nilai vektornya. Panjang vektornya, panjang R ini dari titik pangkal ke sini, panjangnya dapat kita cari, atau R ya, dapat kita gambarkan dia dengan R atau panjang R, sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dengan menggunakan persamaan apa ini? Pitagoras. Ya, yang persamaan Pitagoras. Benar ya, jadi kita menggunakan persamaan Pitagoras. Dapat kita tentukan panjang dari R. Ini untuk posisi. Ini baru untuk posisi ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini, sampai posisi? Cukup bisa dipahami? Untuk analisis dua dimensi. Bisa ya, jadi kita lanjutkan. Tidak ada yang bertanya ini, diam semua. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lihat
dalam analisis vektor ini, yaitu sifat perkalian dari vektor. Ya. Sifat perkalian dari vektor. Mari kita lihat sifat perkalian vektor ini. Jika I dikali dengan I, ya, itu nilainya adalah 1. J dikali dengan J, itu nilainya juga adalah 1. Karena dia berada pada koordinat yang sama. Tapi jika dia dikalikan dengan berbeda koordinat, I kita kalikan dengan J atau J kita kalikan dengan I, maka nilainya sama-sama 0. Nah, ini sifat perkalian vektor. Mungkin semua saudara sudah tahu ini ya, belajar vektor. Kemudian tadi setelah kita membahas tentang posisi, kita lihat sekarang perpindahan ya, sama dengan yang kemarin. Kita lihat sekarang perpindahan. Perpindahan misalkan sebuah benda mula-mula berada pada titik A dengan vektor posisi R1 ya. Beberapa saat berikutnya benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisi R2. Sehingga kita definisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B adalah delta R 2 1 sama dengan R2 dikurang R1 ya, vektor posisi R2 dikurang vektor posisi R1. Dapat kita tuliskan dia sebagai berikut dalam bentuk vektor. Ini vektor posisi yang pertama, jadi posisi awalnya dia di sini. Kemudian vektor posisi yang kedua. Nah, berapa nilai perpindahannya? Perpindahannya dapat kita cari dengan vektor perpindahannya dapat kita cari dengan mengurangkan posisi yang kedua dikurangkan dengan vektor posisi yang ke-1. Lintasannya kan bisa berupa apa saja ya. Tapi kan perpindahannya itu dia hanya berpindah dari titik ini ke titik ini. Jadi jarak terdekatnya bukan lintasannya yang kita lihat ya. Kalau perpindahan itu yang kita lihat adalah seberapa jauh dia berpindah, ya kan? Dari posisi awalnya. Karena dia merupakan besaran vektor, ya. Berbeda dia dengan jarak tempuh. Kalau jarak tempuh seperti yang kemarin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jarak tempuh itu adalah total dia bergerak. Kalau perpindahan, seberapa jauh dia berpindah. Nah, jadi jarak terdekatnya seberapa jauh dia berpindah. Bukan kalau dia balik lagi dari posisi 1 ke posisi 2, balik lagi ke posisi 1, artinya delta R-nya sama dengan delta R-nya sama 0, Pak. Ya, 0 seta. 0, Pak. Ya, 0 seta. Coba kamu jawab. Mana ya 0 seta tadi? Ya, Pak. Coba kamu jawab ya. Ripaldi ya 0 seta. Kalau benda itu berpindah dia dari R1 ke R2. Balik lagi ke R1. Berapa perpindahannya? 0, Pak. Karena dia tetap di situ, Pak. Ah, 0 ya. Oke, berarti kamu sudah paham yang Bapak jelaskan. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi vektor perpindahan benda adalah selisih vektor posisi akhir dengan vektor posisi awal ya. Nah, jadi dapat saudara baca di sini ya. Jadi vektor perpindahan delta R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung vektor R1 ya. Dia berada di ujung ini dan kepalanya berada di ujung vektor R2. Ini kepalanya berada di ujung vektor R2. Pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Tapi kalau dia 1, 2, misalkan dia berpindah dari 2 ke 1, itu namanya vektor perpindahan 1 ke 2 ya. Nah, itu berbeda lagi. Kalau ini dia 2 ke 1. Kalau 2 ke 1, ujungnya di R1, kepalanya di R2 ya, seperti ini. Namanya 2, 1. Jadi ini jangan sampai salah dalam penulisannya nanti ketika saudara membuat tugas atau ujian ya. Kalau salah ya salah maknanya. Salah maknanya ya 0 nilainya ya. Makanya saudara harus paham. Karena bahaya kalau orang engineering salah menetapkan sesuatu, roboh misalkan
saudara merancang kendaraan, salah menetapkan parameternya, kendaraannya baru jalan langsung tabrakan, kan? Ya, atau belum dijalankan sudah hancur, ya walau alam. Atau pas dijalankan remnya nggak berfungsi, ya walau alam ya. Apa yang akan terjadi? Makanya saudara nggak boleh ceroboh, harus mengurangi ceroboh, harus berhati-hati. Makanya kalau ada orang merancang sebuah pesawat, kalau dia rancang pesawat ya, nanti yang pertama menaiki pesawat itu ya perancangnya, orang yang merancang itu, dia yang pertama terbang kan, bersama dengan relawan-relawannya. Kalau seandainya pesawatnya meledak, ya risiko sendiri kan. Kenapa dia rancang salah gitu ya. Nah, jadi saudara juga seperti itu harus bertanggung jawab. Makanya nggak boleh salah ya, hal-hal yang sederhana seperti ini nggak boleh salah kita. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ini penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya sekarang ada posisinya ya. Ini posisinya awal, ini posisi dia akhir. Penjelasannya ada di bawah. Oke, bagaimana cara untuk mencari delta R-nya? Perpindahannya itu berapa? Nah, ini rumus untuk menentukan perpindahannya itu. Delta R adalah vektor R2 dikurang vektor R1. Vektor R2 itu X2I, ini ya. X2I plus Y2J dikurang X1I plus Y1J. Nah, kemudian kita gabung yang sama-sama I digabung dengan I, yang sama-sama J digabung dengan J. Jadi I sesama I, J sesama J ya digabung. Berarti X2 dikurang X1, vektor I ditambah Y2 dikurang Y1, vektor J. Ada yang ditanyakan? Dina Nurani, dimatikan ininya ya. Jangan dihidupkan. Mikrofon. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lawrence ini yang pertama masuk ini tadi. Lawrence Valino. Kamu kuliahnya dari mana, Lawrence Valino? Dari Medan? Enggak, Pak. Dari Bengkulu. Oh, kamu sekolah di Bengkulu? Iya, Pak. Di Bengkulu? Iya, Pak. Asal dari Bengkulu. Sekolah di Bengkulu. Oh iya. Bawa kira ini dari Medan karena namanya Lawrence Valino Tambunan ya. Benar? Iya, Pak. Orang tua dari Medan berarti. Sudah lama di Bengkulu? Ya, Pak. Orang tua dari Medan. Lahir di Bengkulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, besar dari perpindahan benda, nah, itu merupakan panjang dari perpindahannya. Dapat kita cari yang tadi ya, sama rumusnya. Cuma bedanya sekarang adalah dia X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi, delta R. Delta R panjangnya ini, R-nya. Kalau dia seperti ini ya, itu tanda vektornya tidak ada ya. Itu menunjukkan berarti panjangnya. Kalau dia saudara tentukan panjang vektornya, kalau ada tanda vektornya harus dikasih tanda seperti ini, tanda mutlak seperti ini ya. Jadi kalau dia tidak ada lambang vektornya di atas, itu menunjukkan dia panjangnya yang. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Saudara sudah dapat kuota semua? Kuota pemerintah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum dikasih. Belum, Pak. Dari kemarin belum masuk. Pak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada,
Ini contoh soal. Coba saudara jawab ya. Silakan dijawab. Nanti kalau ada yang pakai komputer berarti jawabannya nanti bisa di-share. Boleh. Saudara fotokan ke komputer atau ke HP nanti di-share. Silakan di-share, Bapak stop share-nya. Nanti Bapak lihat. Ya, siapa yang bisa menjawab. Nanti yang bisa menjawab pertama dikasih bonus. Silakan saudara kerjakan. Kalau jawabannya betul nanti. Soalnya yang mana, Pak? Nih, mula-mula posisi sebuah benda dinyatakan oleh vektor R18I ditambah 10J meter. Beberapa saat berikutnya, posisi benda menjadi R2. Min 5I plus 20J meter. Berapakah vektor perpindahan serta besar perpindahan benda? Besar perpindahannya dan vektornya yang ditanya ya. Pak, hasilnya 3I tambah 10J, Pak. Coba dilihat, Kak. Itu baru vektornya. Pakai HP, Pak. Besarnya berapa besarnya? Besarnya berapa besarnya? Besarnya 16,4 meter, Pak. 16? 16,4 meter. Oh, Ya, dia vektor dengan coba diperlihatkan ke Bapak yang Rizwan tadi vektornya berapa? besarannya Pak 13, Pak. Hah? Vektornya dulu, vektornya. Yang vektornya 3I 10J, Pak. Tambah 10J. Iya, Pak. Ini vektornya min 13I tambah 10J. Berarti salah ya. Min 13I. Iya, Pak. Alah. Astaga. Tambah 10I ya. Min 13I tambah 10. Nah, tadi jawabannya berapa? Perpindahannya berapa? Perpindahannya? Berapa? Besar perpindahannya 16,4, Pak. 16,4 benar ya, 16,4. Berarti dapat poin setengah berarti. Karena tadi enggak berpindah karena vektornya tadi yang menjawab Rizwan yang pertama kan. Rizwan juga salah jawabannya. Sudah Bapak lihatkan tadi. Nah, berarti poinnya setengah nanti. Poin bonusnya setengah. Astaga. Oke, kita lanjutkan ya. Ini terekod nggak nih? Oh ya, ada rekodnya. Nah, nanti Bapak. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Ini kalau lengkap nih dikasih poin pengganti poin untuk kuisnya ditambah nanti 10 ya. Coba saudara jawab. Siapa yang pertama menjawab, poin untuk kuis dikasih 10. Kalau saudara misalkan kuisnya dapat 100, jadi nanti 110 jadinya. Kalau tadi siapa dapat 5 ya, tambahannya 5. Si Dina Nurani. Rizwan nggak dapat ya. Silakan dijawab. Posisi benda tiap saat ditentukan oleh persamaan. R10TI ditambah 10T dikurang 5T kuadrat J. Satuannya meter. Tentukan posisi benda pada saat T sama dengan 1 second dan pada saat T sama dengan 10 second.
Tentukan perpindahan benda selama selang waktu 1 second sampai dengan 10 second. Jadi di sini juga ada 2 buah jawaban. Masing-masing jawaban nilainya 5. 5 poin. Rumus posisi apa, Pak? Ya, Rumus posisi apa, Pak? tentukan posisi. Ini kan ada ini. Posisi benda setiap saat ditentukan oleh persamaan R sama dengan 10 TI. Nggak kelihatan ya? Ini Bapak perbesar. 10 TI ditambah 10 T dikurang 5 T kuadrat J. Satuannya meter. Tentukan posisi pada saat T sama dengan 1 second dan pada saat T sama dengan 10 second. Kemudian tentukan perpindahannya. Dari 1 sampai 10 second itu perpindahannya berapa gitu. Ayo udah terbuka itu di bawah. Jawabannya udah terbuka. Pak, izin menjawab, Pak. Bapak izin menjawab. Pak, izin menjawab. Ya, yang pertama tadi siapa namanya? Yang pertama yang sebelum Dina siapa? Ya, Frankie, Pak. Hah? Frankie Kurnia Setiawan. Ya, silakan Frankie Ya, Pak. Kurnia Setiawan. Berapa jawabannya? Menurut saya untuk yang A itu 100 I dan minus 400 J meter untuk yang waktu posisi benda saat T sama dengan 1 second. Satu. Pada saat 1 Untuk second yang berapa? A, yang untuk 1 second Salah. 100 I Salah. Coba lihat di jawaban. minus 400 J meter. Ini jawabannya. 10 I tambah Coba dilihat ini. Nah, coba kamu bandingkan dengan ini. Kamu bandingkan. Oh, iya, Pak. Salah ya? Ya. Ah. Izin jawab, Pak. Sebentar. Izin menjawab, Pak. Frankie. Coba. Yang lain Iya, Pak. dulu. Iya, Pak. Frankie. Iya, Pak. Yang nomor B berapa jawabannya, Frankie? Yang untuk nomor B itu minus 90 I dan minus 405 J, Pak. Coba lihat dulu. Enggak, salah. Salah berarti kan? Yang untuk Oh, ini Pak, saya salah lihat. Yang untuk yang itu tadi yang pertanyaan yang B, Pak. Saya tentukan perbedaan benda selama selang waktu T1 second sampai T10 second, Pak. Jawaban saya yang minus 90 I sama minus 405 J, Pak. Untuk yang jawaban yang B. Tentukan perpindahan benda. Ya, yang pertanyaan yang kedua yang B, Pak. Yang B. Saya jawabnya itu. Yang B. Yang C-nya. Yang B berapa Nah, jawabannya? yang Berapa jawabannya? 90 minus 90 I dan minus 405 J. Ya. Meter. Min 90 I, min 405 J, benar. Berarti kamu Ya. dapat poin 5 juga berarti. Siapa namanya? Yang tadi Frankie Kurnia Setiawan, Pak. Frankie Kurnia tadi Dina ya. Yang pertama tadi Dina. Ya, terima kasih, Pak. Dina Nurani. NPM-nya berapa ini Dina Nurani? 02 D1C0206 ya? Pak. Iya, Pak. Frankie berapa Frankie? NPM saya G1 C0200038, Pak. 2020 ya? Ya. 2020. 38. Berapa? 038. Oke. G1C020-038, Frankie. Oke. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sebentar, Bapak simpan dulu ya. Nanti terlupa nanti.
Kalau terlupa nanti kan saudara udah Bapak janjikan, nah nanti terlupa kan. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi untuk yang pertama, ini untuk yang posisi, itu tergantung dari ini ya. Itu kan dapat saudara lihat di sini 10T. Ada yang dapat jawaban segini. 10I ditambah 5J. Siapa yang dapat ini jawabannya? Yang dapat jawaban ini siapa? Rizwan. Saya dapat, Pak. Dina dapat. Saya dapat, Pak. Dani dapat. Cuman Pak, Tadi kan sudah Bapak buka. Pak izin menjawab tadi kan Reki ya. Kan Bapak janjinya siapa yang duluan ya. Nah, oke. Saya dapat, Pak. Oke, silakan nanti izin mengoreksi jawabannya tadi, Pak. Dapat ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya tergantung dari T-nya ini ya. Pada saat 1 second tinggal saudara masukkan T yang untuk 1 second. Untuk yang 10 second tinggal saudara masukkan yang T-nya 10 ya. 10 kali 10I. Ini dia 1 kan? Izin mengoreksinya, Pak. Kita menggunakan persamaannya, menggunakan arah gerakannya itu yang mana tergantung prinsip kita tadi. Dia translasi enggak? Atau dia rotasi enggak? Kalau dia translasi. Halo. Siapa itu yang hidup? Arah gerakannya. Dapat dari tempat lain. Pak, boleh nanya, Pak? Silakan siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya siapa? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Saya, Pak. Ahmad Zulhi Derajat ya. Silakan. Iya, Pak. Min 90 itu dari mana ya, Pak? Min 90 iya, Pak. Belum paham di situ, Pak. 1 dikurang 10. Nah, Ada yang salah itu, Pak. Seharusnya 90I. 9. Iya. Sebentar. Kita lihat dari atas dulu 90I bukan ya, Pak? Sebentar, kita lihat dulu dari sini. Sebentar ya. 10 kali T. Berarti 10I. Bisa jadi dari awal ini dia salah yang ini kan. 10 kali 1, 10I. 10T, 10, 1, 5. Berarti ini benar. 10I tambah 5. Yang nomor 2, 10 kali 10, 100. 10 kali 10 dikurang 100, 500, 400. Benar ya. Ya, berarti posisinya kan yang kedua dikurang yang pertama. Kedua kurang yang pertama. Oh ya, benar-benar. Ini salah ini. Benar-benar. Berarti apa? Itu saya bingung tadi, Pak. Kok min 90 kan? Ya, benar. 90. Berarti siapa tadi itu yang menjawab? Frankie. Saya, Pak. Berarti Frankie nggak jadi dapat bonus ya. Ya. Terima kasih koreksi Kak. Bapak juga nggak perhatikan tadi. Ya, Pak. Iya, betul lah, Pak. Ya, ini koreksi untuk semuanya ini ya. Nah, jadi berarti yang dapat bonus baru si Dina ya, Dina. Terima kasih koreksinya. Ada lagi yang koreksi atau yang mau disampaikan silakan, yang mau ditanyakan silakan. Berarti bukunya yang salah ini ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan aja ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat kecepatan rata-rata. Prinsipnya sama seperti yang kemarin ya. Kecepatan rata-rata itu kemarin apa pengertiannya? Kecepatan perbandingan, Pak. pengertiannya? Perbandingan perpindahan dengan lama waktu melakukan Perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu. Berapa dia berpindah ya. Jadi seberapa jauh dia berpindah dibandingkan dengan seberapa waktu yang digunakan untuk dia berpindah tadi ya.
Yang dilihat hanya berapa dia berpindahnya ya, bukan kemana dia lewatnya atau berapa jarak tempuhnya, itu nggak dilihat. Yang dilihat itu adalah seberapa jauh dia berpindah. Bukan seberapa jauh dia berjalan. Seberapa jauh dia berpindah ya. Oke, ini sudah agak lebih rumit dari yang sebelumnya ini. Bertambah ya. Misalkan pada saat T1, posisi benda adalah R1 posisinya. Pada saat T2, posisi benda adalah R2 posisi ya. Vektor ini, vektor R2, vektor R1. Maka perpindahan benda adalah vektor perpindahannya 2, 1 ya. Berarti yang posisi 2 dikurang posisi yang ke-1. Itu adalah perpindahannya. Lama waktu berpindah adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Sehingga apa? Kecepatan rata-ratanya sama dengan, dapat kita lihat, vektor untuk kecepatan rata-rata itu adalah delta R. Vektor delta R21 dibagi dengan delta T, dengan perpindahannya. Jadi vektor perpindahan dibagi dengan waktu berpindahnya. Ya, vektor perpindahan dibagi dengan waktu berpindahnya. Total waktu berpindahnya. Di sini digunakan tanda kurung siku untuk vektor rata-rata ya, kecepatan rata-rata. Ini menunjukkan adalah kecepatan rata-rata. Oke, kita lihat ini contohnya. Coba saudara hitung lagi contoh yang ini ya. Pada saat T sama dengan 2 second, posisi sebuah benda adalah 10i, R1 10i meter, dan pada saat T sama dengan 6 second, posisinya adalah 8J. Berapa kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Jadi saudara cari dulu vektor perpindahannya ya, seperti ini. Vektor perpindahannya terlebih dahulu kita tentukan. Kemudian berapa waktu dia berpindah tersebut? Nah, baru kita tentukan kecepatan rata-ratanya. Berarti tinggal saudara kurangkan ya R2 kurang dengan R1 dibagi dengan waktunya berapa? Tetapi Pak itu R2 dikurang Perpindahan di ya, kenapa tadi? Rizwan, kenapa Rizwan? Yang lain. Itu tapi Pak 10i dengan 8J-nya Pak. Nah, sekarang jadi nggak sama Pak. Sekarang kita kan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kan dia vektor, Pak. I kurang 8J. Oke, ya nggak masalah dia mau berpindah. Pokoknya sebentar ya. Bapak share ya, seperti ini. Sebentar. Ya artinya gini ya, ini ada posisi ini X, ini Y. Berarti dia mau berpindah misalkan dari sini, di titik ini. Dia mau berpindah ke titik ini. Ya nggak ada masalah ya. Artinya di sini dia vektornya adalah vektor I. Vektor I. Sampai di sini dia menjadi vektor J. Berapa perpindahannya? Perpindahan dari sini ya vektor deltanya tadi. Delta R. Ini posisi 2 ya, 2 satunya. Ya artinya kan posisi 2 di sini dikurang posisi 1 di sini kan. Terserah dia apakah J apakah I. Artinya kalau dia 1 dia dalam I, 1 dia dalam J, ya berarti gimana saudara, apa yang saudara ini kan yang saudara tentukan? Ya langsung saja ya. Tak ada masalah, berarti langsung saja. Pak. Iya, Pak. Ya, kan dia vektor perpindahan dalam kecuali perpindahnya dalam satu dimensi. Nah, sekarang kita kan 2 dimensi. Saudara jangan terjebak harus I, harus ada I, harus ada J. Kalau dia di posisi X, hanya ada I saja. Kalau dia pas di posisi J, hanya ada
J saja. Kalau dia di I yang di bawah, berarti dia hanya J juga, cuma min nilainya. Sama dengan yang ini, dia berada di sini, X juga, cuma nilainya minus gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita jangan terjebak dengan vektornya, karena nilai vektor ini hanya menunjukkan posisinya saja. Nilainya sendiri adalah 1 ya, panjangnya sendiri adalah 1. Jadi jangan terjebak dengan vektornya itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Kita kembali ke yang tadi ya. Oke. Silakan saudara jawab. Berapa kecepatan rata-ratanya? Izin menjawab, Pak. Min 1/2, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi yang Min 2. Izin menjawab, Pak. 2. Dina, silakan. Menjawab, Pak. Itu, Pak, untuk vektor perpindahannya dia negatif 10i ditambah 8j. Untuk lama berpindahnya itu kan itu yang 4 sekon. Terus habis itu kalau umur 1 dikurang delta T, jadi hasilnya negatif 2,5i ditambah 2j meter per sekon. Pertama dia berarti R2 dikurang R1 ya, untuk menentukan perpindahan delta R-nya. Iya, perpindahannya. 8J dikurang 10I itu 8J perpindahan. dikurang 10i. Nah, itu perpindahannya. Iya, Pak. Nah, kemudian kecepatan rata-ratanya tinggal kita bagi dengan Untuk 6 dikurang 2 dibagi dengan 4. Berarti 2J. Iya, Pak. Vektornya berarti 2J dikurang 2,5i meter per sekon. 2,5i. Ya, benar. Iya, Pak. Kemudian kalau dia ditentukan, akan diminta di situ berapa besarnya nilainya, ya tinggal saudara tinggal saudara tentukan ya. Ini dia hanya sampai di sini saja ya. Atau ini I-nya dipindahkan ke depan, boleh ya, sama saja ya. Apakah J-nya yang depan atau I-nya yang di depan, terserah ya. Satuannya apa? Meter per sekon ya. Satuan ini jangan lupa. Ini satuannya ini second, satuannya ini meter. Kalau Bapak lebih sukanya saudara itu membuat langsung. Misalkan gini ya. Misalkan gini. Seperti tadi P. Vektor P itu sama dengan delta per delta 2, 1 sama dengan. Tadi kan sudah ada 10. 8 tadi ya. 10 ya. Sebentar. 10 ini ditambah 8J. Ini saudara buat di sini meter ya. Sama dengan tadi dia 4 second. Bapak lebih sukanya seperti ini. Saudara harus buat lengkap seperti ini. Kemudian baru nanti hasilnya tadi ya. Min 2,5 ditambah 2J sama dengan sorry 2,5i 2J meter per sek. Dibuat kurung meter per sekon ya. Bapak lebih sukanya sudah buat seperti itu. Jadi satuannya jangan saudara lupakan, satuan ini ya. Yo. Balik ke screen. Boleh. Kan? Belum. Kok 1 lawan 1.
Oke, kita lanjut. Pak Sarah lihat contoh yang berikutnya ini, contoh yang keempat. Posisi sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan R sama dengan 3I ditambah 5T kuadrat J meter. Berapa kecepatan rata-rata benda antara T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 5 second. Nah, itu dapat saudara cari, coba ditentukan berapa dia. Kalau bisa ya menjawabnya ganti-ganti ya, jangan itu aja. Rizwan, ya, Dina, jangan yang itu aja. Yang cowok-cowok gimana ini kok kalah sama perempuan ini? Yang mana, Pak? Berapa dapatnya? Yang contoh 1/4, Pak. Ya, 1/4. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk delta R21-nya dapatnya 125 J meter, Pak. 125 J meter. posisinya. Oh, ini udah langsung kecepatan rata-rata. Ya, Pak. Sudah kecepatan rata-rata atau kalau kecepatan rata-ratanya tuh enggak yang 10 J masih meter dalam itu apa? bentuk posisi dulu, Pak. Persamaan perpindahan. Ini ya, Pak, persamaan perpindahannya, Pak. Oh ya, berarti pada saat delta R21 maksudnya, Pak. Dia pada saat R1 berapa nilainya? R yang pertama. Pada saat T sama dengan 0 berapa dia? 3I, Pak. 3I. Pada saat T5 3I. 3I plus 125 J. 125 ya, meter. benar. Nah, satuannya jangan lupa ya. Satuannya ini jangan lupa. Ya, Pak. Satunya jangan lupa meter, jangan lupa. Itu hasilnya, Pak. Delta R21-nya 125 J meter. Ya, benar. Perpindahannya berapa? Kalau untuk kecepatannya itu yang itu tadi, Pak. Apa tuh yang 125 J meter yang perpindahannya? Perpindahannya 125 J ya. Benar. Iya, Pak. Meter. Kemudian waktunya 5 second, waktu berpindah. Kalau untuk kecepatannya itu, ya, Pak, 5 second. Kalau 25 J meter per second. 25 J meter per second ya. Nah. Ya, Pak. Baik. Sampai di sini ada yang saudara tanyakan? Kita lihat setelah ini lagi kecepatan sesaat ya. Dia analisisnya sama dengan yang sebelumnya, cuma yang ini dia 2 dimensi ya, 2 dimensi. Itu saja bedanya. Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu itu adalah kecepatan rata-rata di mana delta T-nya atau selang waktunya itu mendekati 0 ya. Jadi delta T-nya mendekati 0. Itu dinamakan dengan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil atau mendekati 0. Ya, sehingga dapat dirumuskan. Dia rumusnya hampir sama ya, cuma bedanya di sini ya.
Kalau kecepatan rata-rata dia ada kurung sikunya ini. Kalau kecepatan sesaat tidak ada kurung siku. Ini hanya untuk membedakan, ini hanya untuk lambangnya saja. Jadi ini sebetulnya nggak ada masalah saudara membuat apa namanya seperti apa ya bentuknya ini, vektornya ini. Apakah mau pakai kurung siku kecepatan rata-rata atau tidak, mau model yang lain boleh. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada batasan ya. Nah, ini hanya sekedar untuk lambangnya saja. Yang paling penting adalah saudara harus mendefinisikan di awal. Kalau yang bentuk seperti ini itu adalah kecepatan rata-rata. Kalau yang bentuknya seperti ini adalah kecepatan sesaat gitu ya. Nah, itu yang paling penting saudara definisikan di awal. Sehingga tadi dikatakan di sini dalam waktu yang sangat kecil atau mendekati 0 dapat dikatakan delta T-nya itu adalah mendekati 0. Sehingga dapat kita buat dalam bentuk persamaan diferensial ya. Dapat kita buat dia dalam bentuk persamaan diferensial. V kecepatan sesaat sama dengan diferensial dari perpindahan dibagi dengan delta T ya, terhadap waktu. Jadi diferensial perpindahan terhadap waktu ya. Jadi turunan pertama dari perpindahan terhadap waktu. Jadi ada persamaan dari perpindahan, kita turunkan dia terhadap waktu. Saudara sudah belajar turunan ya. Ya, saudara kalkulus sekarang belajarnya turunan kan? Nah, jadi itu salah satu aplikasinya ya ini kecepatan sesaat ya. Ini dapat saudara lihat contohnya di sini. Sebuah benda bergerak dengan posisi yang memenuhi R 4TI ditambah 6T dikurang 5T kuadrat J meter. Tentukan kecepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 2 second. Nah, ini adalah persamaan dari perpindahannya. Persamaan posisinya. Yang ditanya adalah kecepatan sesaatnya. Ya. Jadi untuk menentukan sama seperti ini, saudara turunkan persamaan dari posisi terhadap waktu ya. Posisinya terhadap waktu. Jadi posisinya ini saudara turunkan dulu terhadap waktu, baru dimasukkan nilai yang 2 second atau dr per dt ya. Jadi kalau posisi yang ini kita turunkan, maka dia akan menjadi berapa ini? 4TI ditambah 6T dikurang 5T kuadrat J meter. Kita turunkan terhadap delta T. Berapa? 4TI ditambah 6T dikurang 10T J. Berapa? Kalau dia diturunkan terhadap T, Pak? Berapa? 4I plus 6 dikurang 10T J. meter second. Dia 4I ditambah 6 dikurang 10T J ya, meter. Nah, setelah itu baru saudara masukkan waktu 2 meternya. Jadi 4I plus 6 kurang 10T J meter. Masukkan sekarang T-nya saudara ganti dengan 2 second. Maka saudara akan dapat kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 second. Maka dia akan menjadi 4I dikurang dikurang 14 J meter per second ya. Kira-kira seperti itu. Oke? Cukup, nggak ada yang ditanyakan ya sampai di sini. Kita masuk percepatan rata-rata. Setelah percepatan rata-rata, percepatan sesaat. Ya. Setelah itu baru kita bisa singgung sedikit mungkin nanti tentang gerak peluru ya. Gerak peluru. Oke, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata definisinya kemarin sudah dijelaskan juga ya, perbandingan antara perubahan kecepatan benda ya, dengan lama kecepatan tersebut berubah. Dia berubah misalkan dari kecepatan 10 meter per sekon berubah menjadi 20 meter per sekon dalam selang waktu berapa detik gitu ya. Atau kalau dia percepatan sesaat
Tentu dia dalam selang waktu yang sangat kecil. Nah, kita lihat dulu yang percepatan rata-ratanya. Perubahan kecepatan. Berarti kita lihat sekarang adalah perubahan kecepatan. Ya. Jadi sudah lebih lanjut dari yang tadi. Sebelumnya kita bahas di awal posisi kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, sekarang percepatan rata-rata. Yang perlu saudara pahami, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Artinya, kalau perubahan kecepatan, kecepatannya itu berubah ya. Kalau kecepatannya tidak berubah, apakah ada nilai percepatan? Kalau seandainya Tidak. kecepatannya itu tidak berubah, misalkan kecepatannya tetap gitu, kecepatannya tetap saja. Apakah ada percepatan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Misalkan saudara dari rumah sampai ke kampus, percepatannya 10 km per jam. Nah, contohnya itu ya, 10 km per jam, atau 60 km per jam, itu lampu merah kan tetap aja jalan 60 km per jam. Nah, itu nggak ada perubahan kecepatan, artinya percepatannya 0. Ya. Kapan ada percepatan? Pada saat terjadi perubahan kecepatan. Ya. Nah, itu saudara pahami. Perubahan kecepatan delta V vektornya 2 ke 1, vektor 2 dikurang vektor 1. Ya. Lama waktu kecepatan berubah. Delta T, T2 dikurang T1. Dapat kita buat rumusnya sama seperti kecepatan dilambangkan dengan kurung siku ya, kurung siku, percepatan rata-ratanya dilambangkan dengan kurung siku. Dan percepatan juga merupakan besaran vektor. Juga merupakan besaran vektor. Oke, kita lihat contoh yang ke-6 ini, 1.6. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang memenuhi persamaan V 2 cos 0,1 pi TI ditambah sin 0,1 pi T J meter per sekon. Tentukan percepatan rata-rata benda antara selang waktu T1 sama dengan 10 per 6 second sampai T2 10 second. Jadi saudara diminta untuk menentukannya. Jawabannya dapat saudara lihat di sini. Untuk T sama dengan 10 per 6 second, tinggal saudara masukkan ya. T-nya saudara ganti, V yang pertama, saudara ganti dengan 10 per 6. Cos 0,1 pi 10 per 6. Ditambah I ditambah sin 0,1 pi 10 per 6. J sama dengan 2 cos pi per 6. 0,1 dikali 10 1 ya. 0,1 dikali 10 1 berarti sekarang tinggal pi per 6. Jadi tinggal pi per 6 saja lagi. Pi per 6 ini sudutnya berapa ini? Ada yang tahu? Pi per 6 berapa sudutnya? Pi per 6 itu sudutnya berapa? 60, Pak. 60 derajat. Salah ya. Bukan 60. 60. 30, Pak, 30. 30, benar. 30. Ya, pi per 6 itu 30. Saudara harus hafal itu sudut-sudut istimewa ya. Saudara harus hafal perubahannya dari bentuk derajat ke bentuk kuadran ya. Cos dua-duanya tetap. Cos dari 30 setengah akar 3. Kemudian sin dari 30 adalah setengah ya. J dipindah ke sini. Kemudian dikali dengan 2. 60. 30. Akar 3 tinggal akar 3. 2 dikali setengah jadinya 1. Nah, di sini J saja. Ini akar 3I
plus 1J meter per sekon. Ini pada saat 10/6. Kemudian pada saat 10 sekon, baik. Pada saat T sama dengan 10 second, tinggal saudara kali dengan 10 ya, Pi-nya ya. T-nya tinggal saudara ganti dengan 10. 0,1 Pi dikali 10, maka dia akan menjadi Pi saja. Sin sama Pi juga. Oke. Duanya tetap. Cos Pi, cos 180 adalah min 1. Sin Pi, sin 180 adalah 0. Ya. Sehingga jawabannya min 2i meter per sekon. Kemudian, berapa percepatannya? Nah, baru setelah itu kita tentukan delta V-nya dulu ya, delta V-nya. Berapa delta V-nya? Perubahan kecepatannya. Oke, pada saat T sama dengan 10 second, 2 min 2i ya, yang ini ya, dikurang dengan T pada saat 10/6 second, akar 3i plus J. Yang ada sekarang I, yang sebelah sininya ada I ya. Oke, min 2i dikurang akar 3i plus J. Berarti min 2, jadi min 2 min akar 3 ya. Nah, minnya ditarik keluar, dibuat dalam kurung 2 plus akar 3 I. Min J, min plus jadinya min J. Berarti ini adalah persamaan dari perubahan kecepatan. Lama waktu berpindah 10 dikurang 10 akar 10/6. 50/6 second. Tinggal kita cari percepatannya ya. Percepatan rata-ratanya adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu tadi. Dapatkan ini perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, didapatkan nilainya lebih kurang min 0,45i min 0,12 J meter per second kuadrat. Ini tinggal matematikanya saja ya. Nah, ini saudara jangan sampai salah ini. Kalau matematikanya ini jangan sampai salah ya. Ini hanya matematikanya saja. Fisikanya dari mana ya? Fisikanya dari sini ya. Menentukan, memasukkan ke dalam rumus kecepatan ini. Sebetulnya semuanya itu adalah matematikanya aja. Rumus fisikanya yang mana? Fisikanya ya rumus awalnya ini saja ya. Rumus awalnya itulah fisikanya dari ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah matematikanya. Untuk menyelesaikan matematikanya. Oke, kita lanjut percepatan sesaat. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat seperti sudah kita bahas juga, bahwasanya dia perubahan kecepatan di mana dia mendekati nol ya, atau dalam artian percepatan rata-rata mendekati nol ya. Jadi percepatan rata-ratanya mendekati nol. Jadi kita hitung percepatan rata-ratanya itu selang waktunya mendekati nol. Rumusnya delta V21 dibagi delta T. Ini lambangnya ya, dia tidak ada tanda siku. Di mana delta T-nya mendekati nol dapat kita buat dalam bentuk persamaan
diferensial. Kemudian contoh, nah, di sini ada contohnya juga. Kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan 10 T kuadrat I ditambah 3 J meter per sekon. Berapakah percepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 5 second? Pertama apa yang dilakukan? Dia merupakan turunan ya. Turunan pertama dari kecepatan. Kita sudah turunkan dulu. Sama seperti tadi. Dia diturunkan 20 TI tambah 3J. 3J 0 ya, diturunkan 3 0 dia. Berarti hanya tinggal 20 TI meter per sekon kuadrat. Tinggal kita masukkan T-nya. Berarti 20 dikali 5 berarti 100 I meter per sekon kuadrat ya. Oke? Sampai sini kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan besaran-besaran ya gerak di dalam, dimulai dari posisi sampai tadi kita membahas tentang percepatan ya. Ini ada beberapa contoh untuk menentukan kecepatan dari percepatan ya. Kemudian yang diketahui itu misalkan bisa juga yang diketahui itu adalah percepatan, kemudian yang ditentukan adalah kecepatan ya. Nah, jadi bisa dibalik-balik seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh soalnya. Tapi ini kita lewatkan aja ya yang contoh-contoh soalnya ini. Kita lanjut ke apa namanya gerak peluru ya. Nah, kita masuk ke gerak peluru sekarang. Karena gerak peluru ini kalau kita lihat di buku yang saudara bagikan ke Bapak itu, dia masih masuk bab yang ketiga ya. Masih masuk bab yang ketiga gerak peluru itu. Gerak peluru itu dia merupakan gerak yang 2 dimensi juga. Jadi dia merupakan, bisa kita analisis menjadi gerak 2 dimensi gitu ya. Sebetulnya dia terjadi di dalam ya bisa dikatakan ya, yang namanya gerak itu tentu dia terjadi dalam ruang 3 dimensi sebetulnya ya. Tapi kita bisa menganalisisnya pada gerak 2 dimensi ya. Seperti gerak peluru. Gerak peluru itu kan dia geraknya tidak mendatar, tidak dalam satu arah ya. Dia bergerak dalam 2 arah. Jadi dalam ada posisinya, bisa posisi X dan posisi Y-nya sepanjang dia bergerak tersebut. Ya. Contohnya adalah, misalnya saudara lemparkan sebuah benda ke atas gitu ya, dengan sudut tertentu. Nah, jadi dia ada sudutnya. Saudara lemparkan sebuah benda dengan sudut tertentu. Contohnya seperti di sini ada gerak dari kembang api ini ya. Nah, jadi maka benda tersebut tentu dia akan membentuk sebuah seperti kurva ya, seperti ini kan dia membentuk seperti kurva ya. Ketika kita tembakkan, ketika kita lemparkan, maka dia akan bergerak seperti sebuah kurva. Ya, ini adalah contoh dari gerak peluru tersebut. Oke, kita lihat ilustrasi dari gerak peluru. Ini adalah ilustrasinya dari sebuah gerak peluru. Dapat saudara lihat ini lintasannya ya. Nah, ini lintasannya. Ini misalkan pelurunya ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu ya. Ditembakkan dengan kecepatan awal. Ada di sini ada X sama seperti tadi, ada X dan ada Y posisi awalnya ya. Nah, seperti di sini dijelaskan ada kecepatan dalam arah X dan kecepatan dalam arah Y. Karena dia kecepatan awal misalkan dengan V0, ada Vx0, ada Vy 0. Kemudian dia bergerak mencapai titik tertentu, titik puncak tertentu, dia akan kembali turun. Ya. Kemudian
V-nya dapat kita uraikan lagi dalam arah X dan dalam arah Y ya. Jadi setiap posisinya ini dapat kita uraikan dia dalam arah X dan arah Y ya. Bentar. Oke. Jadi selama benda bergerak, jadi selama benda ini bergerak, benda mendapat percepatan gravitasi dalam arah vertikal ke bawah. Jadi dia ketika kita tembakkan pelurunya, dia mengalami percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu dalam arah apa? Gravitasi dalam arah apa? Ke bawah, Pak. Dalam arah mana? X apa Y? Sumbu Y, Pak. Sumbu Y ya, dalam Sumbu Y, arah Pak. sumbu Y. Nah, jadi dia bergerak dalam arah sumbu Y. Kemudian tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Jadi dia dalam arah X itu tidak ada percepatan. Kalau tidak ada percepatan, berarti apanya yang sama tadi? Kecepatannya, Pak. Ya, kecepatannya akan sama ya. Kecepatannya akan sama. Jadi dalam arah X, kecepatannya sama. Ya, kecepatannya sama. Dalam arah Y, artinya berarti dalam arah Y, kecepatannya berubah. Dia dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh apa ini? Gravitasi. Ya, Gravitasi. Kecepatan gravitasi. Kemudian kecepatan awal benda membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jadi ini dia membentuk sudut terhadap arah horizontal. Ya. Yang sifat-sifat ini dapat kita buat. Nah, ini dia percepatannya. Percepatan berarti persamaan percepatannya karena di dalam arah horizontal tidak ada percepatan, hanya ada dalam arah vertikal. Dan itu dia percepatan gravitasi, berarti percepatan dari gerak peluru adalah sama dengan min G J. Kenapa dia min G? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa dia min G percepatannya? Karena berlawanan dengan arah gravitasi, Pak. Ya, karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Ya, benar. Dia kan bergerak ke atas. Sedangkan arah gravitasi itu ke bawah. Karena percepatan merupakan besaran vektor, kita harus menentukan arahnya. Kemana arahnya? Besarannya G. Arahnya kemana? Arahnya ke atas, berlawanan dengan arah gravitasi. Nah, dia kita tentukan dengan min. Kemudian untuk kecepatan, persamaan kecepatan di awal, di sini di awal ini, kecepatan awalnya V0 ya. V0-nya ini di awal itu V0 cos theta I dalam arah I-nya, X-nya, horizontalnya ya. Ditambah V0 sin theta J. Nah, dalam arah X-nya. Dalam arah Y. Ya, dalam arah Y-nya. Oke. Karena dia merupakan gerak dengan percepatan konstan. Kenapa dia percepatannya konstan? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa percepatannya konstan? Kenapa percepatannya konstan? Siapa yang bisa menjawab? Dikasih bonus 10. Itu untuk sumbu Y atau X, Pak? Maaf. Pokoknya Bapak pertanyaannya itu. Kenapa percepatannya konstan? Poinnya 10. Jawab, Pak, kalau salah. Karena gravitasi, Pak. Enggak. Kenapa? Karena gravitasi itu, Pak. Karena gravitasi. Kenapa gravitasi? Kenapa? Silahkan dijelaskan kenapa. Gravitasi maksudnya gimana? Kenapa?
sudah hampir benar. Setengah benar. Dia harus lengkap. Karena sudah tinggi maksimal. Sebentar. Rizwan tadi yang menjawab ya. Silakan Rizwan. Karena adanya gaya gravitasi, Pak. Gravitasi itu kenapa? Kenapa dia gravitasi itu? Pertanyaan Bapak, percepatannya konstan. Kenapa percepatannya konstan? Hampir benar itu, cuma sedikit lagi. Gravitasinya itu kenapa? Oh. Karena gravitasi tidak dipengaruhi oleh gesekan angin. Tidak dipengaruhi oleh? Angin. Apa namanya? Ya karena gravitasi itu percepatannya konstan kan? Itu saja jawabannya. Karena gravitasi itu percepatannya konstan. Dia nggak berubah kan? Dia dipengaruhi oleh gravitasi itu dia berubah. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, karena dia misalkan berada dalam daerah yang sama, tentu gravitasinya tetap. Ya, gravitasinya konstan. Makanya dia percepatannya konstan. Karena percepatannya konstan. Benar tadi gravitasi itu. Karena percepatan yang ada cuma kecepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini nilainya konstan. Ya. Percepatan dalam arah sumbu X kan tidak ada. Yang ada cuma percepatan dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi nilainya konstan. Dapat kita tentukan. 9,8 ya atau 10 meter per sekon padat. Bisa kita pakai yang mana boleh ya. Mau pakai 9,8, mau pakai 10 boleh. Ya. Oke lah, Rizwan dapat setengah ya. Langsung ditulis ini. Iya Pak, makasih. Bentar ya. Balik lagi ke sini. Nah, oke. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini V0 cos theta sudah ya. Kemudian kecepatan benda setiap saat karena dia percepatan konstan ini berlaku rumus GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, berlaku GLBB karena percepatannya konstan. Percepatan konstan itu dalam artian kecepatannya itu bukan dia tidak berubah ya. Kecepatannya itu dalam arah Y, kecepatannya berubah, cuma berubahnya konstan. Itulah artinya percepatan konstan ya. Percepatan konstan itu perubahan dari kecepatan itu tetap. Kecepatannya itu berubah, tetapi berubahnya itu tetap. Misal dia berubah misalkan 10 meter per sekon. Dalam setiap detik itu dia berubah 10 meter. 10 meter per sekon kan, 10 meter per sekon, 20 meter per sekon, 30 meter per sekon. Dalam setiap detik dia berubah 10 meter per sekon. Nah, itu maksudnya percepatan konstan ya. Jadi saudara harus hati-hati. Percepatan konstan bukan berarti kecepatannya tetap ya. Kecepatannya berubah. Kalau dalam hal ini kecepatan yang berubah yang mana? Dalam arah Y ya, dalam arah Y karena percepatan hanya ada dalam arah Y. Sehingga kecepatan benda setiap saat memenuhi persamaan berikut. V sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T dikurang T0. Ini adalah persamaan-persamaan pada GLBB yang gerak lurus berubah beraturan. Kalau saudara melihat pada kinematika, sebetulnya pada gerak kinematika yang dalam satu dimensi, ini seharusnya Bapak jelaskan, cuma ini nggak sampai ke sini kemarin ya.
Saudara Bapak suruh kemarin membaca ya, melanjutkan tentang gerak benda jatuh bebas kan, di gerak satu dimensi. Pada buku itu, ada buku yang Bapak share. Sehingga persamaan dari kecepatannya sama dengan V sama dengan V0 ditambah A dikali T dikurang T0 ya. V-nya ini berlaku untuk Vx dan Vy ya. Berlaku untuk kedua-duanya ini. Cuma Vx kan tidak ada apa? Yang I ini kan dia tidak ada dalam percepatannya tidak ada. Nah, sehingga apa? Dia hanya berlaku V0 ini saja ya, V0 cos theta ini saja. Sepanjang pergerakannya nilainya selalu sama. Ya. Nilai kecepatan sepanjang sumbu Y itu nilai kecepatannya sama. Jadi yang namanya Vx walaupun dia V0, Vx1, Vx2, Vx3 sampai dia jatuh lagi, itu kecepatan dalam arah sumbu X itu sama ya. Yang berubah apa? Kecepatan dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y. Jadi kecepatan dalam arah sumbu Y itu berubah. Ya. Ini sebentar ada sedikit gangguan sebentar. Balik lagi dia ke atas ini. Ada gangguan. Bentar. Bentar ya. Ini kita lanjutkan lagi. Oke. Sehingga rumus dari V itu V0-nya kan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J. Jadi kita gabung I dengan I, J dengan J ya. Sehingga rumus kecepatan V0 cos theta I ditambah V0 sin yang ini, sin theta dikurang ini, kurang ini maksudnya ya, G yang ini, yang A ini. G dikali T dikurang T0 J. Nah, jadi digabung I dengan I, J dengan J. Nah, dapat saudara lihat bahwasanya V0 cos theta I ini yang dalam arah sumbu X itu nilainya sama. Ya, tidak ada dipengaruhi oleh waktu. Tidak ada dipengaruhi oleh percepatan, hanya dia V0 saja. Berapa V0-nya segitulah dia, ya. Atau berapa Vx yang nanti seandainya V0-nya tidak diketahui, Vx di titik berapa gitu diketahui dia, itulah nilainya. Nilai V-nya itu di mana saja nilainya sama. Sedangkan pada sumbu Y, inilah nilainya ya. Nilai awalnya di sumbu Y. Atau nilai pada titik tertentunya nanti. Ya. Misalkan setelah dia bergerak sepanjang 2 sekon. Nah, jadi berapa V-nya dalam sumbu Y gitu. Tinggal saudara masukkan di sini. Kalau dia ditanya bagian Y saja. Kalau dia ditanya bagian Y, saudara hanya ngitung yang ini saja. Kalau ditanya bagian X, yang ini saja. Ya, ini bagian Y, ini bagian X. Ini bagian X, ini bagian Y. Ya. Kemudian persamaan untuk posisi benda setiap saat. Nah, ini posisi benda ini. Posisi yang di atas itu kecepatan, yang ini posisi. Ya. Untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, posisi itu di dalam rumusnya adalah R0 ditambah V0 delta T, ya, T dikurang T0 ditambah setengah AT dikurang T0 kuadrat. Dimasukkan posisinya itu, karena dia 0, X0, Y0, V-nya V0 cos theta I, V0 sin theta J, ya, T dikurang T0, dikali ditambah dengan setengah A. A-nya adalah min. Sebentar. Ini
Sebentar ya, ada gangguan sebentar. Maklum ini ngajarnya dari rumah ya. Jadi saudara maklum ya. Min GJT dikurang T0 kuadrat. Nah, didapatkanlah persamaan posisinya. Ini adalah persamaan posisi setiap saat. Persamaan posisi ini pada arah X, ini pada arah Y. Ya. Nah, ini persamaan posisinya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini baru rumus-rumus ini ya, belum masuk ke ininya. Dasarnya yang mana? Dasarnya ya tetap yang kita pelajari di awal tadi ya. Menentukan posisi, menentukan ini. Bahkan ini lebih sederhana ya. Nggak ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, dari yang tadi dapat saudara lihat, Vx-nya, nah, seperti Bapak jelaskan tadi, Vx-nya nilainya akan sama ya. Posisi mana saja nilainya akan sama. Vy tergantung waktu. G sudah ada nilai. Sudut nanti diketahui ya. V0 diketahui. Waktu. Nah, dia bergantung terhadap waktunya. Hanya waktu aja mempengaruhi ini. Vy. Kemudian ini untuk posisi tadi ya. Ini untuk posisi dalam X, posisi dalam arah Y. Nanti di pembahasan soal-soal gerak peluru yang akan ditanya seperti ini. Ya, bisa ditanya kecepatan pada arah X, kecepatan pada arah Y, posisi pada arah X, posisi pada arah Y ya. Kemudian kita lihat ini ada ketinggian maksimum yang dibahas di sini ya. Jadi nanti pada gerak peluru, pada saat benda itu dia sudah mencapai puncak maksimumnya, maka dia akan kembali turun dengan sudut elevasi yang sama sampai dia menyentuh tanah ya. Maka setelah dia menyentuh tanah, maka dia akan berhenti kembali dengan kecepatannya menjadi 0. Ya. Pada posisi maksimum ini ada beberapa hal yang berlaku di sini ya. Nah, dapat saudara lihat pada posisi maksimum itu pada saat dia mencapai ketinggian maksimumnya itu akan berlaku ini. Pada puncak lintasan itu Vy-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau seandainya ada sebuah benda bergerak dari ini sampai menyentuh ini lagi, di sini Vy-nya sama dengan 0. Berarti yang ada kecepatan apa di sini? Kalau Vy-nya sama dengan 0, berarti yang ada kecepatan dalam arah X saja ya. X. Kecepatan X saja, Vx saja. Kemudian waktunya, waktu pada saat ketinggian maksimum itu adalah T maksimum. Waktu yang diperlukan benda sejak ditembakkan sampai mencapai ketinggian maksimum adalah T maksimum itu Tm dikurang T0. Tm itu maksudnya T waktunya di ketinggian maksimum tersebut dikurang dengan waktu yang awal. Maka diperoleh persamaan pada kecepatan ketinggian maksimum itu. T maksimum itu sama dengan Vy0 per G. Ini dari mana dapatnya? Saudara masukkan ke rumus ini ya, ke rumus ini ya, ke rumus ini. Nah, maka didapatkan karena Vy ini sama dengan 0, saudara masukkan 0 di sini pada saat ketinggian maksimum, nah, maka didapatkan nanti T yang ini, T-nya berapa ya. Nah, dari situ dapatnya rumus Tm tadi. Tm Vy0 dibagi dengan G. Kemudian ketinggian maksimum Y dikurang Y0. Jadi ketinggian maksimumnya berapa? Dikurang dengan ketinggian awalnya. Ya. Kita masukkan ke rumus, didapatkanlah persamaan Vy0 kuadrat per G. Ini adalah persamaan untuk menentukan ketinggian maksimum. Ini untuk menentukan waktu maksimum, ini untuk menentukan ketinggian maksimum. Ya, rumus-rumus ini.
Kemudian jangkauan maksimum sekarang. Jangkauan sedikit lagi. Jangkauan maksimum, ini penting ini. Jangkauan maksimum itu merupakan jarak semenjak dia ditembakkan dari awal sampai dia jatuh kembali ke tanah. Itu adalah jangkauan maksimum. Di mana T-nya adalah sama dengan 2 dikali dengan T maksimum. Jadi T maksimum di puncak tadi, T puncak itu dikali dengan 2. Itu adalah T totalnya sampai dia menyentuh tanah kembali. Jika seandainya dia jatuh di tanah yang tempat yang sama ya, maksudnya dia kedatarannya sama. Ya, kedatarannya sama. Kalau kedatarannya berbeda, tentu dia akan berbeda lagi ya. Dan rumusnya jangkauan maksimum R sama dengan X dikurang X0 ya. Didapatkan 2 dikali Vx0 dikali Vy0 dibagi dengan G. Nah, ini untuk jangkauan maksimum. Ya, mungkin sampai di situ. Yang ini kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugasnya nanti Bapak share ya. Nanti Bapak share di grup untuk tugas. Saudara kerjakan soal nomor berapanya, nanti Bapak share di grup. Oke, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kuliahnya. Karena kalau terlalu lama online ini ngantuk ya. Nggak ada yang ditanyakan ya? Kita cukupkan sampai di sini. Oke, yang hadir berapa ini? 42. Ini Bapak rekod ini. Jadi nanti Bapak tahu siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk kuliah hari ini, semoga kita semua diberi keberkahan ya. Kita cukupkan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.